Elektrifikasi ya. Jadi kalau di Toyota sendiri memang kita sudah start ini dari 2009 pertama kali kita bawa kendaraan elektrifikasi ke Indonesia. Artinya ya 10 tahun sudah cukup lebih dari 10 tahun, sudah cukup panjang juga. Tapi kalau misalkan kita lihat di 2 tahun terakhir, secara total semenjak tahun 2009 sampai sekarang Toyota itu sudah memasarkan kurang lebih 4.800 unit kendaraan elektrifikasi. Dan 2 tahun terakhir itu menjadi titik pertumbuhan yang sangat besar karena dari total 4.000 tersebut 1.000-nya justru terjadi di tahun 2020 dan sekarang tahun 2021 sebelum tutup tahun pun sudah lebih besar daripada tahun lalu. Artinya pada dasarnya kita melihat memang sudah ada potensi yang mengarah ke kendaraan elektrifikasi. Walaupun memang pertumbuhan ini masih jauh di bawah kondisi konvensional yang memang lebih besar. Tapi artinya memang sudah ada mulai positivity menuju ke kendaraan elektrifikasi dan itu yang menjadi tantangan kita untuk kedepannya terus bisa menggalakkan kendaraan-kendaraan elektrifikasi ini baik mungkin di Toyota dulu kami cuma punya 1 model, sekarang kami sudah punya 8 model. Punya tidak hanya hybrid electric vehicle, tapi juga sudah ada plug-in hybrid yang dipasarkan di Indonesia dan juga full electric vehicle yang dipasarkan di Indonesia melalui brand Lexus. Jadi harapannya ke depan pasar ini juga akan makin bisa berkembang, terutama dengan indikasi bahwa 2 tahun terakhir ini terjadi cukup banyak peningkatan yang signifikan. Baik, Mas Dimas. Pak Made, kalau dilihat secara luas seperti apa nih Pak Made? Karena juga kalau kita lihat banyak juga nih pemain di kendaraan listrik di Indonesia dan juga tapi kalau kita perhatikan harganya kayaknya termasuk mahal begitu Pak Made. Apakah nantinya akan ada insentif begitu dari pemerintah terkait kendaraan listrik ini? Ya, baik. Kalau kita lihat semua perkembangan kendaraan listrik ini sudah berjalan sejak adanya PP 55 2019 ya, dan juga sebenarnya tadi disebut elektrifikasi kendaraan listrik ini juga sudah digerakkan sejak adanya LCEV ya, Low Carbon and Emission Vehicle. Jadi di situ sudah tumbuh pergerakan dari hybrid electric vehicle, kemudian plug-in hybrid electric vehicle, kemudian belakangan 2019 menjadi baterai electric vehicle, dan juga mungkin ke depan fuel cell electric vehicle. Dan kalau kita lihat secara umum perkembangannya ini sangat pesat ya di Indonesia, terutama belakangan ini tadi sudah disebut tadi ya sejak 2009, kemudian Mas Dimas juga sudah menyampaikan ada hybrid electric vehicle dan plug-in hybrid electric vehicle berjalan, kemudian belakangan ini dengan baterai electric vehicle. Tentunya dengan perjalanan yang sudah cukup lama di Indonesia dan kita melihat ini kemudian akan berkembang terus ya, dan target dari pemerintah kalau nanti pasar bisa meningkat di 2025 itu kan 20% diharapkan sudah masuk electrified vehicle ini. Nah, sehingga bagaimana kalau nanti pasar katakan 2 juta, itu 20% berarti 400.000 gitu ya. 400.000. Nah, ini yang perlu diisi oleh para pelaku-pelaku otomotif Indonesia. Dan sampai saat ini kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, saya kebetulan sebagai pengurus Kadin ya juga mengikuti, dan juga Institut Otomotif Indonesia mencermati perkembangan yang sudah terkini dengan baterai electric vehicle ini kan diprogramkan juga untuk kebutuhan kendaraan umum, kendaraan angkutan umum ya seperti bus gitu ya, dan juga kendaraan roda 2, dan juga beberapa kendaraan taksi ya yang menggunakan Tesla maupun juga BYD. Dan juga ada juga beberapa kendaraan untuk pemerintah nanti, seperti eselon 1, eselon 2, eselon 3 ya, pemerintah pusat maupun daerah. Dan ini yang memang kita harus melihat secara komprehensif bagaimana penghematan energi dengan menuju zero emission itu juga harus diseimbangkan dengan kembali lagi dengan daya beli masyarakat dan juga kemampuan manufaktur produk-produk electrified vehicle itu di Indonesia gitu ya. Ini yang tentunya harus kita cermati dan juga bisa memberi kontribusi yang terbesar secara ekonomi dan termasuk pemulihan ekonomi nasional
kepada Bank Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.